Nyata tulang tengkorak kepala sempurna pertumbuhannya setelah 2 tahun. Mau cerita tentang kepribadiannya dengan temannya daripada saya. Yang salah bukan dia, karena ibu sudah melepaskan hubungan dengan dia sejak dia lahir. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Ibu, walaupun doanya nggak baik, jadi. Ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Dia nggak jawab, dia ibadah. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Yang paling bagus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ridha'ah. Yang paling bagus menyusukan anak adalah haulaini 2 tahun. Tiba-tiba saya dengar iklan di radio, susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif, otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, hubungan emosional antara ibu dan anak didiskon sepertiga saja masih kuat, selamat tulangnya dari osteoporosis. Didiskon jadi 6 bulan saja begitu kuat, apalagi 2 tahun. Ternyata tulang tengkorak kepala sempurna pertumbuhannya setelah 2 tahun. Mau ditawar hukum Allah, tiba-tiba diganti dengan susu kambing. Jangan heran anak-anak hari ini berbakti kepada diganti ke susu kaleng. Nauzubillah. Kecuali dalam keadaan darurat tingkat tinggi tidak dapat, kecuali pilihannya cuma 2, antara mati atau alternatif, boleh. Tapi selama tidak sehat walafiat, maka kita laksanakan, karena ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang paling terpenting di antara menyusukan anak ini adalah terjalinnya hubungan emosional ibu dan anak. Saya heran anak saya ini Pak Ustadz ya, dia lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya, lebih mau cerita tentang kepribadiannya dengan temannya daripada saya. Yang salah bukan dia, karena ibu sudah melepaskan hubungan dengan dia sejak dia lahir ke dunia. Lewat apa? Menyusukannya kepada yang lain. Ini mesti dijaga. Tapi udah lewat Pak Ustadz, anak saya udah SMA semua. Kepada cucu kita, kepada anak-anak kita. Karena bagaimana perempuan di masa akan datang, bagaimana ibu-ibu mendidik anaknya sekarang, begitulah masa depan Indonesia, masa depan Palu, masa depan Sulawesi Tengah,
Makanya saya senang sekali berhadapan dengan ibu-ibu ini. Kenapa mesti dipagar ibu-ibu ini? Ini kan ibu-ibu yang baik. Ini adalah mak-mak garis keras, radikal. Tapi radikalnya bukan dalam masalah maksiat dan dosa, radikal dalam hal cinta kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-10, ilzam rijlaiha, kau urus telapak kakinya, bukan kepalanya, bukan rambutnya, bukan wajahnya, urus telapak kakinya. Fathammal jannah, maka kau dapatkan surga. Kalau tapak kakinya saja diurus dapat surga, apalagi kau buatkan rumahnya, apalagi kau belikan mobilnya. Maka mintalah rezeki kepada Allah. Kalau rezekiku berlimpah, aku akan bahagiakan ibuku, ya Allah. Amin. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sedang mengenang Rasulullah, memperbaiki kehidupan kita di masa akan datang supaya kita diridhai Allah. Hidup hanya sejenak, hidup hanya singkat, semua akan berakhir. Tidak ada pesta yang tidak ada bubar. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya, setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bawa hanya iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Betapa indahnya setiap malam anak membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ibu bangun jam 2 malam mendengar anak baca Yasin. Ya Allah, dia tahajud rupanya. Begitu dibuka pintu kamarnya, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak maulah anak saya sekolah agama nanti kurus seperti Ustadz Somad. Ibu mau anaknya jadi polisi? Nggak mau. Ada Pak Polisi depan. Sekarang saya mau kasih contoh ya. Saya khutbah Jumat. Innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib,
rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Begitu saya keluar dari masjid, langsung ketemu anak-anak muda main judi, kelepak. Terus saya larang, jangan main judi. Apa kata anak muda? Emang masalah buat lo? Itu kalau ustad. Nah sekarang ibu punya anak, tertulis Babin Kamtibmas polisi. Dia keluar dari kantor, dia lihat ada anak muda main judi. Dia nggak ceramah, dia nggak baca ayat, dia nggak baca hadis, dia nggak tabligh akbar, dia nggak khutbah. Cukup dia ambil pistolnya, main. Sekarang saya tanya ibu, mana yang lebih efektif dakwah, ustadz atau polisi? Tadi nggak mau polisi, mau tentara, mau pengacara, mau pengusaha, itu hanya bajunya, besti. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia jadi anggota dewan, dia akan mengeluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di tempat sembarangan. Polisi bisa menangkap kalau ada payung hukumnya. Kalau dia menjadi orang kaya, dia akan pakai hartanya untuk menolong agama Allah. Jangan berpikiran terlalu sempit, karena jalan mencari ridho Allah itu begitu banyak. Mau jalan apapun, yang penting diridhoi, disenangi Allah. Allah kalau sudah ridho, suka, semua dia kasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Silakan anak ibu jadi apapun, tapi ibu nasihatkan dia. Kau ku kandung 9 bulan 10 hari, kau ku susukan 2 tahun, kau ku besarkan dengan tetes 10 keringat air mata, kau ku lahirkan meregang nyawa. Aku tidak setuju, tidak ikhlas kalau kau hanya menjadi calon penghuni neraka, anakku. Kalau ustadz yang ngomong nggak sampai ke telinganya, Ustaz Abdul Somad menggelegar tabligh akbar, ceramah, takutlah pada Allah. Nggak sampai, kenapa? Dia nggak datang. Tapi kalau ibu yang ngomong, kata-kata ibu menusuk tangkai jantungnya, masuk ke tulang sumsumnya, datang ke otaknya, dia akan menjadi soleh. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Doa yang paling bagus, doa ibu di tengah malam saat tahajud bersimpuh kepada Allah, di sujud terakhir mintakan kepada Allah. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, tapi jangan dikeluarkan di mulut, dalam hati saja, minta kepada Allah. Saya ini dulu pecandu narkoba Pak Ustaz. Saya ketemu sama orang, saya ini narkoba nggak berhenti Pak Ustaz. Sudah rehabilitasi nggak mempan. Terus gimana ceritanya Bapak berhenti? Mak saya umroh,
Terus dia bawa air zam-zam 7 putaran. Jamaah yang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mak saya enggak gitu Pak Ustaz. Apa doanya? Dia bawa satu dikit, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba. 7 putaran. Habis itu dia pulang, dia panggil anaknya, sini, kau sudah kudoakan 7 putaran, sekarang kau mandikan ini, kau minum. Kalau nggak berhenti juga, neraka jahanam lah tempat kau. Akhirnya berhenti barokah doa seorang ibu. Ibu, walaupun doanya nggak baik, jadi. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Hadisnya ada seorang ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ibunya lewat. Ahli ibadah zaman itu nggak boleh ke pasar, nggak boleh keluar rumah, di tempat ibadah aja. Ibunya manggil, ya Juraij. Dia diam karena dia sedang beribadah. Ya Juraij. Dia juga diam, dia sedang beribadah. Ya Juraij. Dia nggak jawab, dia ibadah. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Kira-kira mungkinkah mata ahli ibadah melihat WTS? Nggak mungkin. Tapi karena doa ibu luar biasa, nggak lama sesudah itu seorang perempuan pengembala kambing, maaf, hamil. Ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa jawab dia? Juraij. Dipanggil Juraij. Juraij penipu, pembohong. Ternyata kamu selama ini menampilkan diri sebagai ahli ibadah, cuman pencitraan aja. Ini pengembala kambing perempuan ini ambil anakmu. Mereka hancurkan tempat ibadahnya. Sebelum mereka membunuhnya, kata Juraij, bunuh aku setelah anak ini lahir, jangan sekarang. Begitu anak itu lahir, mereka tusuk pusarnya, mereka anak itu lahir dibawa ke Juraij. Juraij, katamu kau akan dibunuh kalau anak ini lahir ya. Ini anak. Juraij menusuk telunjuknya ke pusar anak itu dan bertanya, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, cowboy. Sapi, boy pengembala sapi. Bapakku adalah ra'il ghanam, pengembala. Lalu mereka semuanya sadar bahwa ini wali Allah. Mereka pun minta maaf, maafkan kami Juraij, maafkan kami Juraij. Mereka bangunkan lagi tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, jangan bangunkan dari emas, tetap sedia kala. Ini hanya Allah ingin menunjukkan kepada kamu semua bahwa doa seorang ibu terkabul walaupun salah. Makanya ibu jangan pernah berkata yang tidak baik. Anak setan. Jadi setan betulan dia.
Kalau mau marah sama dia, hei calonku, Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu